Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kalkulus 2. Ya, untuk bahasan kali ini masih tentang integral ya, yaitu jenis integral selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang ITW. Nah, ITW. ITW itu apa? ITW itu adalah integral tak wajar. Seperti itu ya. Oke. Integral tak wajar. Banyak yang mengatakan, Pak, integral tak wajar tuh kayak gimana? Integral yang sebelumnya juga banyak yang gak wajar. Ini masih ada lagi yang disebut tak wajar. Ini gimana? Oke. Kita mulai aja mungkin dari yang pertama, definisi ya. Definisi dari ITW. Nah, definisi dari integral tak wajar itu bagaimana? Integral tak wajar itu apa ya? Ciri khasnya gitu ya. Ciri khasnya itu batasnya tak hingga. Jadi nanti muncul batas tak hingga, baik di bawah, baik di atas, ataupun atas dan bawah. Itu. Oke, langsung aja ya, batasnya tak hingga itu aja sih. Misal bentuknya itu ada yang pertama seperti ini, bisa kalian lihat di modul ya. Saya kasih ininya aja ya. Apa ya? Poinnya saja. Misalkan ada, kan biasanya kalau integral di sini A, di sini B itu ya. Itu yang wajar, yang tak wajar itu kalau yang bawah itu biasanya minta hingga, yang atas batas, misalkan seperti itu untuk fx dx. Maka ini bisa dimisalkan dengan limit A menuju tak hingga untuk ini, jadi karena di sini dibuat pemisalan untuk A menuju tak hingga, atau bukan tak hingga ya, karena di situ kan batasnya minta hingga, berarti A-nya minta hingga. Nah, seperti itu. Maka di sini A sampai B fx. Artinya apa? Artinya pada kondisi ini ada x-nya. Pada kondisi ini itu kalian sebenarnya mengintegralkan seperti biasa lagi gitu. Tidak ada masalah lagi. Jadi hanya pemisalan. Jadi kalau misalkan yang kedua muncul seperti ini ya, ada integral di sini A sampai tak hingga untuk fx, di sini dx, maka ya yang dimisalkan yang atas dengan B tak hingga ya. Jadinya integral A sampai B fx dx. Balik lagi ke awal, sama saja. Gitu. Sebenarnya jelek banget ya. Integral tak hingga di sini A. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir sih ya, atau sedikit kok, yang ketiga, yaitu ketika bentuknya di sini integral, di sini minta hingga, di sini tak hingga. Nah, dua-duanya tak hingga gimana? Pakai sifat integral tentu. Bisa dibuka lagi videonya atau catatan yang sebelumnya, sifat integral tentu ini dipisah jadi dua ya. Ini minta hingga sampai C misalkan untuk fx dx, nanti ini ditambah dengan integral C sampai tak hingga untuk fx dx. Nah, perlakuan yang ini dengan yang ini, kembali ini masuk ke step yang pertama, ini masuk yang ke step yang kedua. Nanti jadinya sama seperti itu lagi, kayak gitu. Oke, bisa dilihat contoh soal ya di slide-nya, di slide ke berapa ini? Slide keempat ya, slide keempat dari judul. Nah, di situ kita memeriksa kekonvergenan. Nah, jadi selain yang tadi batasnya tak hingga, itu ada kekonvergenan ya. Apa ya? Maksudnya itu nilai dari ITW-nya, nilai integrasi. Nah, nilai integrasi itu bisa jadi dua hal ya. Nilai integrasi itu bisa jadi dua hal. Yang pertama, nilai integrasi itu ada yang dikatakan konvergen. Konvergen itu bernilai ya. Jadi tolong dipahami, konvergen itu bernilai. Kalau divergen, ada satu lagi divergen. Divergen itu tak bernilai atau tak hingga. Tak hingga. Nah, tak hingga ini bisa tak hingga, bisa negatif tak hingga. Nilainya gitu ya. Bisa tak hingga, bisa negatif tak hingga. Sebentar, ini bukan kayak gini harusnya.
Oke. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal masuk aja ke contohnya. Misalkan saya ambil contohnya yang B ya, di mana, di modul. Bisa kalian buka yang B itu, di situ ada integral dari min hingga sampai 0 untuk dx per 2x min 1 kuadrat. Kayak gitu. Kemudian ini tinggal diintegrasi dengan substitusi ya, seperti biasa. Diintegrasi dengan substitusi seperti biasa, maka kalian akan punya sebentar ya, ada gangguan. Baik, saya lanjutkan lagi. Dx per 2x min 1 kuadrat ini kalian bisa ubah menjadi integral 2x min 1 pangkat negatif 2 dx. Nah, jangan lupa, nah ini kan min hingga sampai 0 ya. Min hingga sampai 0, kalian boleh buat di kodretan atau kalian boleh tulis dulu ininya, tulis. Nanti di sini nanti akan muncul saya pakai pemisalannya A saja lah, biar terbiasa. Jadi A sampai 0. Baru kemudian diintegrasi sekarang. Diintegrasi ini kita misalkan sebagai U, karena ini pakai substitusi ya. Jadi masih tetap dengan teori-teori sebelumnya. U sama dengan 2x min 1, nanti tinggal dibuat du per dx-nya itu adalah 2, maka du per 2 itu adalah dx. So kalian bisa buat di sini untuk integrasinya, integral A sampai 0 itu udah dimisalkan menjadi U pangkat min 2 dx ya, bisa diganti dengan du per 2 ya, sama dengan teknik integrasi di integral substitusi sebelumnya. Bisa kalian cek lagi kalau ada yang bingung di step-stepnya. Oke, jika sudah tinggal diintegralkan. Ini ada 1/2 nya, 1/2 nya bisa ke depan ya. 1/2 ini kayaknya kita bawa ke pojok aja ya, ke sini ya. Nah, oke, kemudian U nya diganti dengan yang masih belum diintegralkan. Kita tulis A0, U nya itu kita tulis lagi U pangkat min 2 du, seperti itu. Kemudian di sini jadi 1/2. Nah, diintegralkan sekarang, dikali dengan 1 per negatif 1. Nah, dikali U pangkat negatif 1, batasnya 0 sampai A. Batas jangan dimasukin dulu ya. Batas jangan dimasukin dulu sebelum U-nya kembali ke X. Sebelum U-nya kembali ke X, maka di sini kita punya ini langsung aja dikali, jadi negatif 1/2. U-nya itu tadi 2x min 1 pangkat negatif 1 ya sekarang. Batasnya 0A. Nah, sekarang baru dimasukin negatif setengah dikali 2x nya kali 0 ya, masuk yang atas, dikurangi 1. Lihat lagi sifat integral tentunya, nanti dikurangi dengan setengah dikali 2a min 1 pangkat negatif 1. So kita punya ini jadi negatif setengah dikali 0 kurangi 1 itu jadi min 1 ya, min 1 pangkat negatif 1. Nanti dikurangi sama, ini pindah ke bawah aja, 1/2 kali. Nah, di sini bisa langsung jadi tahingga ya, langsung jadi tahingga karena A-nya itu kan tadi tahingga ya. A-nya itu tadi tahingga. A-nya tadi tahingga, kita kembaliin sekarang ke bentuk tahingganya. Sekarang di sini ini karena pangkatnya negatif 1, di sini juga dalamnya negatif 1, berarti jadi setengah ya. Ini hasilnya negatif 1 ya. Kalau dibuka pangkatnya. Yang sebelahnya ini dikurangi dengan setengah dikali 1 per tahingga. Oke. Tahingga kali 2 itu tahingga kurangi 1 itu tahingga. Nah, perlu difahami kalau ada 1 per tahingga itu hasilnya 0, maka di sini kita tahu hasilnya adalah setengah. Bisa dicek di mana? Di modul itu juga jawabannya adalah setengah. Sama, cuman kalau di modul ini mungkin dilangsungkan
Jadi ada beberapa yang bingung mungkin ya. Tetapi kurang lebih seperti itu tekniknya. Untuk tak wajar. Adapun untuk ketentuan yang batas tak hingga yang itu tadi kita bahas yang pertama, ya bentuk yang pertama ya, bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga itu sama saja. Jadi bisa kalian explore sendiri nanti. Untuk contoh yang saya berikan ini saja. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa via WhatsApp di grup atau di forum, kita akan ulas lagi. Itu kemudian ini masih belum selesai karena kita harus menentukan nilai integrasinya konvergen atau divergen. Nah, karena di sini nilainya ada setengah, maka dia dikatakan konvergen. Ya, dia dikatakan konvergen. Seperti itu. Itu untuk integral tak wajar. Nah, sekarang yang kedua. Ya, karena pada pertemuan ini saya langsung ulas dua hal, yaitu integral tak wajar dan integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional. Mungkin ini agak panjang ya, karena kalian harus bisa memahaminya dengan baik. Dan saya yakin pasti banyak nanti yang bakal rewin videonya ya, jadi diulang-ulang. Karena ya itu harus benar-benar bisa dipahami step by stepnya. Kalian bisa baca di modul. Nah, bagi yang masih kurang bisa paham dengan apa yang dijelaskan di dalam modul, kalian bisa simak dengan baik di sini. Saya langsung aja masuk ke contoh. Karena apabila saya mengulas kembali teorinya, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa baca sendiri. Saya akan masuk ke contoh sekarang. Jadi ada beberapa tipe sebenarnya untuk integral fungsi rasional ini. Oke. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Integral fungsi rasional untuk soal yang pertama. Itu bisa kalian lihat contohnya di kasus 1 ya. Soal yang pertama, di situ ada integral dari 1 per 4x kuadrat min 9 dx. Nah, mungkin sebelumnya Pak, kenapa ini harus dipakai integral fungsi rasional? Kenapa nggak pakai substitusi biasa atau tanzalin? Ini nggak bisa bentuk ini. Silakan kalian coba sendiri dengan substitusi. Silakan kalian coba sendiri dengan tanzalin. Pasti di tengah jalan kalian menemukan suatu keanehan. Dan di sini saya pesan, ketika kalian menemukan suatu keanehan di situ, jangan kemudian kalian mengadi-adi ya, jangan mengada-ngada dengan teori yang tidak ada atau dengan jalur yang tidak bisa dilakukan, kemudian kalian paksakan, gitu ya. Baik, kalau gitu kita langsung aja. Tekniknya gimana sih? Tekniknya ini kalian buat atau gini, dari sini aja deh. Nah, si fungsinya itu kalian buat di sini menjadi A dan B. Seperti itu. Kemudian bawahnya faktorkan. Ya, faktorkan ini jadi 2x min 3, yang ini jadi 2x plus 3. Pasti banyak yang bertanya-tanya, ini kenapa? Ini dari mana? Ya, kalian kalau mau kodrat ulang sendiri, 4x kuadrat min 9 ini sama dengan 2x min 3 dengan 2x plus 3. Teorinya dari mana? Teorinya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini kalian bisa bentuk A plus B, A min B. Boleh dibolak-balik ya untuk pengaliannya mah ya. Tidak masalah, karena ini saling mengalih. Oke, di sini A kuadrat, maka A-nya apa? Di sini B kuadrat, maka B-nya apa? Sama. Yang ini berarti A kuadrat, A-nya apa? 2x. Ini B kuadrat, B-nya apa? 3. Tinggal pasang. Itu, ya. Jadi asal mula bawahnya seperti itu, tetapi dipisah tanda tambah sekarang. Nah, artinya gini. Bentuk ini akan lebih baik kalau ditulis ulang seperti
ini 1/4x kuadrat min 9 sama dengan A per 2x min 3 plus B per 2x plus 3. Nah, ini adalah teknik apa ya? Teknik membagi berdasarkan faktornya dari satu buah fungsi supaya bisa dipecah menjadi fungsi-fungsi baru. Gitu. Supaya bisa diintegralkan. Nah, kalau sudah bagaimana? Nah, biar ruas kanan bisa sama dengan ruas kiri, kita kali silang, samakan penyebut. Nah, samakan penyebut maka akan didapat ini A 2x plus 3 ditambah dengan B 2x min 3. Ini bawahnya akan sama-sama 2x min 3 dengan 2x plus 3. Jadi yang A ini dikali atas bawah 2x plus 3, yang B ini dikali atas bawah 2x min 3, disamakan penyebutnya. Bagi yang masih bingung silakan buka lagi teori pecahan untuk menyamakan penyebut ya. Samakan penyebutnya. Nah, untuk yang ruas kanan, untuk yang ruas kiri ini juga untuk memudahkan melihat bisa kalian faktorkan bagian bawahnya. 2x min 3 dengan 2x plus 3. Tujuannya apa? Tujuannya, ini berarti bagian bawahnya bisa dicoret. Seperti itu. Bisa dicoret. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kalian bisa proses lagi. Oke, di sini saya buat di sebelah sini aja ya untuk menghemat tempat. Nah, seperti itu. 1 sama dengan A dikali 2x plus 3, nanti ditambah dengan B 2x min 3. Seperti itu. Kalau sudah, ini bisa dikali semua ke dalam 2xa plus 3a plus 2xb min 3b. Oke, kumpulkan yang ada x dan yang tidak ada x. 2xa plus 2xb ditambah 3a min 3b. Seperti itu. Kemudian keluarkan x-nya, di sini x 2a plus b, 2a plus 2b nanti ditambah 3a min 3b. Nah, untuk yang ruas kanan, untuk yang ruas kiri sampai sini mungkin aman, sampai sini aman, tapi masuk yang terakhir saat sudah mulai memisahkan x-nya keluar, di sini kalian buat 1 tapi di depannya ada 0x. Nilainya sama ya, hanya untuk memudahkan saja. Artinya apa? Artinya kondisi 0 ini sama seperti kondisi ini, karena sama-sama koefisien dari si X. Nah, kemudian kondisi si 1 itu sama dengan kondisi ini. Kenapa? Karena sama-sama tidak memiliki X. Artinya, kalian sekarang bisa buat yang pertama itu ada 2A plus 2B itu sama dengan 0, atau A plus B itu sama dengan 0, atau A itu sama dengan negatif B. Kemudian yang kedua kalian bisa buat 3A min 3B itu sama dengan 1. Karena di sini ada ketentuan A itu sama dengan negatif B, berarti negatif B kita ganti sama A. Kita bisa buat 3A plus 3B itu sama dengan 1. Sorry, harusnya udah keganti sama A ya. 3A itu sama dengan 1, maka 6A itu sama dengan 1, A itu adalah 1/6. Karena A 1/6, karena ketentuan ini A sama dengan min B, berarti bisa kita buat kalau negatif B-nya itu adalah 1/6, maka B-nya adalah negatif 1/6. Itu dia. Atau sini saya kasih panah ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tujuannya ketentuan memisah ini tadi dari step ini ke sini kemudian menjadi ini. Nah, tujuan utama ini adalah untuk mendapatkan fungsi-fungsi baru supaya bawahnya tidak kuadrat. Pertama itu. Kemudian setelah ini didapatkan bentuk ini, tugas kalian adalah mencari nilai A dan B-nya dengan cara menyamakan penyebut dengan proses ini tadi. Gitu ya. Nah, sekarang sudah didapat ketentuannya, yaitu ini A dan ini B. Sekarang tinggal disubstitusi, tinggal dimasukkan saja ke ketentuan awal. Berarti kita bisa buat 1/4x kuadrat min 9 itu adalah A-nya apa tadi? 1/6 per 2x min 3
nanti ditambah dengan negatif 1/6. Nah, di bawahnya 2x plus 3. Seperti itu. Kalau sudah, nah sekarang tinggal lanjut. Nah, ini kan soalnya ya, integral ya. Ganti. Berarti permasalahannya yang awalnya tadi 1/x 4x kuadrat min 9 bisa dirubah menjadi 1/6. Oke, atau pelan dulu dibuat ya. 1/4x kuadrat min 9 dx ini bisa diganti menjadi integral dari 1/6 per 2x min 3 dikurang dengan 1/6 per 2x plus 3 dx. Nah, sesuai dengan sifat integrasi, ini diperhatikan baik-baik. 2x min 3 ya. 2x min 3 ini pakai substitusi. Silahkan kalian gunakan substitusinya nanti seperti apa. Kalau diintegralkan, ini akan menjadi sama dengan 1/6 dikali 1/2 ln 2x min 3 dikurang dengan 1/6 dikali 1/2 ln 2x plus 3. Seperti itu. Ya, hanya saja di modul tidak diselesaikan sampai beres. Ya, ini harus diselesaikan sampai beres. Ini jangan lupa ada plus C ya, plus C. Nah, hasil akhirnya 1/6 dengan 1/2-nya bisa keluar ya, jadi 1/12 nanti dikali dengan ln 2x min 3 dikurang dengan ln 2x plus 3. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya ajarkan untuk sifat logaritma. Di sini bisa dibuat jadi ln 2x min 3 per 2x plus 3. Seperti itu. Ya. Silakan difahami lagi kalau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Bisa ditanyakan di grup. Gitu. Sebentar saya cek. Ini sudah berapa menit? Oh, masih 22 menit ya. Itu adalah bentuk pertama untuk integral fungsi rasional. Bagi yang susah memahami boleh diulang-ulang videonya, kemudian dilihat poin-poin pentingnya dalam pengerjaan soal integral fungsi rasional seperti apa. Kita masuk ke bentuk kedua ya. Kita masuk ke bentuk kedua. Bentuk keduanya itu adalah kalau di modul itu bisa kalian lihat integral 1 per x plus 2 kuadrat x plus 1. Nah, artinya apa? Artinya pada bentuk ini ya, kita sudah bisa membuat faktorisasi dari x plus 2 kuadrat x plus 1 itu menjadi x plus 2 x plus 2 x plus 1. Kalau tadi sebelumnya kita mempunyai 2 faktor, kali ini kita mempunyai 3 faktor. Tapi ada satu faktor yang sama, yaitu x plus 2 dengan x plus 2. Sebentar, saya benahi ya, biar kelihatan jelas. X plus 2, x plus 2. Nah, seperti itu. Kita punya 2 faktor, kita punya satu faktor, gimana sih? Kita punya satu faktor yaitu x plus 2 yang ada 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi hanya ada 2 saja. Kalau tadi sebelumnya bisa di rewind videonya. Kalau kali ini kita punya 3. Lalu bagaimana ya? Berarti kita akan mempunyai 3 suku dalam pemecahan rasionalnya. Yaitu nanti akan ada A, akan ada B, akan ada C. Nanti masing-masing per dengan masing-masing faktornya x plus 2. Di sini x plus 2. Di sini x plus 1. Hanya saja karena di sini ada satu faktor yang sama, berarti pada pemecahan ini ada satu yang kuadrat. Kenapa? Alasannya nanti pada saat penyamaan penyebut. Kalau tidak dibuat seperti itu nanti jadi nggak jelas arahnya kemana. Jadi poinnya adalah kalau ada faktor yang sama atau ada kuadrat seperti ini, faktornya memang ada 3, dibuat A, B, C, tetapi pada penyebutnya ada satu yang kuadrat untuk faktor yang sama. Seperti itu. Kita lanjutkan ya, maka di sini kita bisa tulis 1 per sama seperti yang soal sebelumnya ya. Kalau udah sampai step sini udah enak sih sebenarnya. Kalian tinggal jalan aja kalau udah paham selanjutnya. Ini sama dengan A per X plus 2 kuadrat plus B per X plus 2 plus C
per X plus 1 seperti itu. Kemudian disamakan penyebut yang bagian kirinya, maka di sini kita punya A-nya itu butuh X plus 1 supaya sama, B-nya itu butuh X plus 2 dan X plus 1, C-nya itu butuh X plus 2 kuadrat. Bagian bawahnya akan sama, yaitu X plus 2 kuadrat, X plus 1. Nah, bagian yang ruas kirinya juga X plus 2 kuadrat, X plus 1. Nah, sini bisa dicoret sekarang. Nah, gitu. Kalau sudah bisa dicoret, yang selanjutnya ini bisa dilanjutkan satu sama dengan ini jadi AX plus A plus ini B. Nah, ini dikali ya, kali pelangi ya. Nanti hasilnya akan jadi X kuadrat plus 3X plus 2 ditambah dengan C. Nah, ini dibuka dulu kuadratnya. Jadinya X kuadrat plus 4X plus 4. Kemudian dilanjutkan AX plus A. Ini dikali aja ke dalam. BX kuadrat plus 3BX plus 2B. Nanti ditambah dengan CX kuadrat plus 4X 4CX ya, 4CX plus 4C. Kumpulkan sesuai derajat variabelnya. Derajat tertinggi di sini adalah derajat 2 atau pangkat 2. Berarti yang depan ada BX kuadrat plus CX kuadrat. Kemudian diikuti AX plus BX. Oh, BX-nya itu 3 ya. 3BX plus 4CX. Kemudian yang belakangnya diikuti A plus 2B plus 4C. Nah, sama seperti sebelumnya juga. Di ruas kiri di sini tetap 1, tetapi pada saat mulai pengelompokan ini masih tetap 1 juga ya. Nah, sekarang kita pengelompokan, X kuadratnya keluar, di sini B plus C. Kemudian ditambah X-nya keluar, di sini A plus 3B plus 4C. Kemudian ini tetap tidak ada yang keluar karena tidak ada si X-nya. Di sini kita langsung buat 0x kuadrat plus 0x plus 1. Nah, kalau sudah di sini bisa kita lanjutkan dengan pencarian masing-masing huruf. Di sini akan ada 0 yang pertama, akan ada 0 sama dengan B plus C atau B sama dengan negatif C atau kebalik juga bebas ya. Kemudian yang kedua, di sini kita punya A plus 3B plus 4C sama dengan 0, di mana di situ udah ada B min C, tapi nanti kita lihat sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, di sini kita punya A plus 2B plus 4C itu sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal pakai teknik eliminasinya saja untuk mendapatkan A, B, dan C-nya. Ya, kalau di modul tidak dijelaskan itu dapat A sama B sama C-nya dari mana, karena dianggap kalian sudah bisa paham untuk eliminasi. Nah, di sini saya coba bantu untuk proses eliminasinya. Di sini kita manfaatkan B sama dengan min C ya. Kita manfaatkan B sama dengan min C. Jadi kondisi B akan diganti sama min C. Untuk yang kedua ini akan berubah menjadi A min 3C plus 4C sama dengan 0 atau A plus C sama dengan 0 sehingga A-nya itu adalah min C. Oke, dari kondisi ini bisa dibuat kalau A-nya sama dengan min C, yang ininya B sama dengan min C, berarti kita dapat kesimpulan kalau A-nya itu adalah sama dengan B. Ya. Kemudian yang ketiga kita bisa tulis A, oke, 2B, B-nya kita ganti A karena udah bisa ke A ya. Jadi 2A ditambah C-nya itu kita ganti ke A, berarti jadi negatif 4C. Negatif 4A. Sama dengan 1. Kemudian dihitung ya, maka kalian akan punya ini jadi negatif A ya. Negatif A itu adalah 1, maka A-nya adalah negatif 1. Oke, kok berbeda ini? Sebentar, saya coba lihat apa yang salah dalam perhitungan saya ini. Oh, di situ X min 1 ya A-nya ya. Oh, soalnya X min 1 ya. Saya ganti itu jadi X plus 1. Ya sudahlah. Ya, kalau di modul ini X-nya X min 1 ya. Tapi di sini saya ganti plus 1. Oke, sama saja, berarti tidak bisa kita bandingkan ke sebelah. Kalau saya hapus lagi ini lama lagi. Ya, intinya seperti itu, kita sudah eliminasi, berarti kalian bisa coba cocokkan teori yang saya berikan ini untuk mencari hasil di modul itu kenapa bisa dapat A-nya negatif 1/3, B-nya negatif 1/9, dan C-nya sama dengan 1/9 ya.
Oke, berarti di sini kita dapat A-nya sama dengan negatif 1. Kalau A-nya negatif 1, berarti di sini kita langsung bisa buat kondisi, karena di sini A-nya sama dengan B ya. Ini A-nya sama dengan B, berarti kita bisa buat juga kalau B-nya itu adalah negatif 1. Nah, kemudian di sini kita punya kondisi A sama dengan min C, berarti C-nya itu adalah 1. Nah, sudah kita dapatkan, boleh ditandain ya untuk kondisi-kondisinya. Nah, berarti integral fungsi rasional ini sudah siap diubah dan siap diintegralkan. Ya, nah di sini saya crop ini aja biar cepat. Nah, dia ini. Nah, ini saya crop, saya pindah ke bawah. Set. Nah, ini saya agak besarkan. Oke, ini saya crop karena butuh dx-nya, unsur dx-nya di sini. Ini integral dx, ini juga integral dx. Seperti itu. Kemudian ada perubahan, A-nya diganti sama negatif 1, berarti jadi integral negatif 1 per X plus 2 kuadrat. Nanti ditambah dengan B-nya itu jadi negatif 1 juga, di sini X plus 2, plus C-nya itu jadi 1 per X plus 1. Nah, di sini hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Tidak seperti sebelumnya, di sini ada yang kuadrat, di sini tidak. Kalau untuk yang tidak, itu bisa langsung jadi ln. Ya, ini jadi, nah itu min negatif 1 ya. Jadi min ln X plus 2. Kemudian yang itu jadi plus ln X plus 1. Tetapi untuk yang pangkat 2, ini kalian gunakan integral substitusi. Silahkan dicoba untuk integral substitusi dari 1 per X plus 2 kuadrat. Ini hasilnya harus bisa menjadi 1 per 3, 1 per min 1, 1 per X plus 2. Harus bisa menjadi seperti itu. Ya, sehingga hasil ini sudah bisa diketahui hasilnya adalah negatif 1 per X plus 2. Nanti belakangnya ada plus C. Itu adalah hasil akhirnya dari contoh atau bentuk fungsi rasional yang kedua itu. Ya. Kemudian untuk bentuk fungsi rasional yang ketiga sudah ada di modul, silahkan coba kalian pecahkan sendiri seperti apa itu akan jadinya. Kalau masih ada kesulitan silahkan tanyakan ke saya, baik via forum ataupun via grup WhatsApp yang sudah ada. Kalau begitu untuk materi video integral tak wajar dan integral fungsi rasional kali ini saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.